Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Walaupun sekarang tetap di rumah, tapi mudah-mudahan pembelajaran kita tidak menjadi terganggu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Cucu Kusmayatin, biasa dipanggil Bu Cucu, mengajar di kelas 7, pelajaran Al-Quran Hadis dan pelajaran SKI. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi untuk yang sekarang adalah pelajaran Al-Quran hadis. Umat Islam memiliki sumber hukum, yaitu yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, yang kedua adalah hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Sebelum mempelajari tentang apa itu Al-Quran dan hadis, kita harus tahu apa itu pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro ayaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Ibu ulangi, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro ayaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Itu pengertian Al-Quran menurut bahasa. Adapun Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang ditulis di dalam mushaf sebagai mukjizat dan membacanya adalah sebagai ibadah. Itu pengertian Al-Quran menurut istilah. Yang kedua adalah hadis. Hadis menurut bahasa bisa berarti satu, jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, khobarun artinya berita. Jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, dan khobarun artinya berita. Itu pengertian hadis menurut bahasa. Adapun hadis menurut istilah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, hadis itu menurut istilah ada 3. Maksudnya, yang pertama adalah ucapan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbuatannya. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu juga disebut hadis. Dan yang ketiga adalah ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW, tidak melarang dan tidak juga memerintahkan, itu berarti termasuk juga hadis. Bisa menjadi landasan atau sebagai sumber hukum. Untuk hadis ucapan biasa disebut sebagai hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis ucapan. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li atau disebut juga sebagai hadis perbuatan. Adapun hadis takriri adalah hadis ketetapan Rasulullah. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan menyampaikannya dengan contoh. Hadis qauli atau ucapan, yaitu sabda Rasulullah ketika Rasulullah berbicara di hadapan para sahabatnya. Terus Rasulullah mengungkapkan sesuatu yang kemudian menjadi sumber hukum. Contoh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Ucapan Rasulullah di hadapan para sahabat seperti itu namanya hadis qauli. Bisa difahami? Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh, di dalam Al-Quran tidak disebutkan rukun-rukun sholat itu seperti apa saja, gerakannya seperti apa. Tapi kemudian Rasulullah mencontohkan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan, kemudian ruku dengan tangan ada di lutut, membungkuk, kemudian sujud dengan kepala ada di bawah. Gerakan-gerakan Rasulullah dalam sholat itu
Nah, itu yang disebut dengan hadis fi'li. Jadi perbuatan Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat kemudian menjadi sumber hukum itu namanya hadis fi'li. Yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis takriri itu adalah ketetapan yang berupa diamnya Rasulullah. Contoh, Rasulullah bersama seorang sahabat pernah ke rumah bibinya. Kemudian disuguhi daging dob, semacam biawak tapi bukan biawak seperti yang di kita. Ini biawak padang pasir. Ketika bibinya menyuguhkan daging dob tersebut, kemudian sahabat mengambilnya, tapi Rasulullah diam. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah daging ini haram?" "Tidak, tapi di kaumku itu tidak ada." Jadi maksudnya Rasulullah tidak mengambilnya karena memang tidak menyukainya atau asing baginya, bukan berarti haram. Jadi diamnya Rasulullah tersebut bisa yang disebut sebagai hadis takriri. Bisa diambil kesimpulan bahwa hadis itu ada hadis qauli atau hadis ucapan, hadis fi'li atau hadis perbuatan, dan hadis takriri adalah hadis ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis menurut istilah adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian pahami walaupun hanya melalui video. Tugasnya silahkan kalian tulis kembali di catatan buku kalian. 1. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. 2. Pengertian Al-Quran menurut istilah. 3. Pengertian hadis menurut bahasa. Dan pengertian hadis menurut istilah. Terima kasih, selamat berjumpa. Tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan corona cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah dalam pembelajaran yang normal seperti biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.